Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di dalam Eden, pria bertelanjang kaki berpakaian compang camping mengeluarkan aura yang mengguncang seluruh tempat. Dia kemudian tiba-tiba dicap dengan kakinya, Hong panjang. Lebih dari setengah puncak gunung es hancur di bawah kakinya. Selanjutnya, dia berubah menjadi sinar keemasan dan menerjang maju. Kecepatan ini membuat Sue Ying terdiam, speed kecepatan terbangnya yang murni adalah milikku 3 kali lipat. Dia seharusnya sudah bisa menandingi puncak Paragon. Petik 2. Yang membuat banyak masalah adalah bahwa ia telah mengendalikan seluruh ruang di Eden, membuatnya sedemikian rupa sehingga aku tidak dapat memanfaatkan energi dunia. Pikir Sue Ying. Jika dia bisa memanfaatkan energi dunia, dia bisa memadatkan avatar dunia dengan kapak dan menariknya langsung. Penjara kabut langit dom. Sue Ying membuat resolusinya. Kekuatan matahari bercahaya terbang keluar dari tubuhnya, membentuk banyak sinar cahaya putih terbang. Ini wilayah aku. Pria bertelanjang kaki berpakaian compang camping itu berhenti bergerak. Rasa dingin melintas di matanya. Weng! Tiba-tiba, ki dingin muncul di dalam ruang Eden, menyebabkan suhu turun. Banyak lapisan es muncul di tanah. Kekuatan matahari bercahaya yang bergerak di udara menjadi beku dengan suara kakak. Selain itu, banyak kepingan salju telah terbentuk dan berkibar tertiup angin. Masing-masing kepingan salju ini mengandung gaya yang jauh melebihi tenaga matahari bercahaya. Kepingan salju menutupi setiap area. Sue Ying tidak bisa menghindari mereka sama sekali, dia harus menahannya langsung dengan tubuhnya. Kekuatan matahari yang bercahaya di permukaan armor hitamnya tidak bisa menghalangi kepingan salju saat mereka mendarat di atasnya. Namun, sebagai seni absolut yang diciptakan oleh Tuan Danau Heart Island, baju besi hitam dengan mudah menangkis terhadap mereka. Kepingan salju ini terlalu menakutkan, bahkan kekuatan matahari bercahaya aku menjadi beku. Sue Ying terdiam, selanjutnya, mereka ada di mana-mana. Mungkin Dewa Dunia tahap 4 dengan pertahanan yang sedikit lebih lemah akan dibekukan hidup-hidup. Petik 2. 9 kematian dan 1 nyawa. Itu bukan kata-kata kosong. Saat ini, tanah yang luas itu seperti bungkus perak yang dibungkus sutra, dengan banyak kepingan salju mengambang. Pria bertelanjang kaki berpakaian compang camping itu berdiri di udara dan dengan dingin berkata, agak menarik, aku pikir kamu akan mati beku. Dalam ingatannya, ia telah membekukan musuh yang tak terhitung jumlahnya sampai mati dengan satu gerakan ini. Hard World. Sue Ying memutuskan untuk menampilkan satu-satunya teknik ilusi dalam 5 keterampilan rahasianya yang hebat. Karena dia tinggal di Laut Kabut Hitam, dia secara alami akan menghabiskan banyak waktu untuk memahami dunia ilusi di dalam kabut hitam. Selama beberapa tahun terakhir, ia mampu menciptakan teknik ilusi yang mengerikan. Bahkan jika itu adalah eksistensi kuat yang biasa, selama hati kultivasi mereka sedikit lebih lemah, mereka jatuh ke dalam ilusi. Bagian yang menakutkan dari langkah ini adalah bahwa melawan teknik ini hanya bergantung pada jiwa lawan. Mereka harus memiliki jiwa yang kuat, atau dunia kultivasi hati yang mendalam. Jika mereka tidak bisa melawan, mereka akan terserap ke dunia jantung, dan dibunuh oleh Sue Ying dengan mudah. Hua gelombang. Mata Sue Ying menatap ke kejauhan. Fluktuasi tak berbentuk menyebar dan langsung menyerang pria bertelanjang kaki yang mengenakan pakaian. Pada saat dia tersadar, Sue Ying menjadi senang, dia punya jiwa? Sangat bagus. Sebenarnya, lawannya adalah makhluk tak hidup yang diciptakan oleh pencipta Starting Ground dengan ingatannya ditambahkan kemudian. Sue Ying khawatir bahwa lawan akan mirip dengan boneka. Jika tidak memiliki jiwa, hasil dari teknik ilusinya akan berkurang secara signifikan. Meskipun demikian, ketika dia menyerang lawannya, Sue Ying menemukan bahwa pihak lain sebenarnya memiliki sesuatu yang mirip dengan hati dewa sejati. Teknik ilusimu benar-benar hebat, tetapi ketika aku tumbuh, aku menderita 3 kali teknik ilusi. Setelah itu, aku memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta yang melindungi jiwa, dan sejak saat itu, aku tidak pernah disesatkan lagi. Ada niat membunuh di mata pria bertelanjang kaki tanpa busana itu, lebih baik bagimu untuk mati dengan patuh. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara,
pria berpakaian compang camping itu sudah mendekati. Sui Ying melarikan diri dengan banyak pikiran berkelebat di benaknya. Dia sangat cemas, bahkan jiwanya tidak disesatkan. Bagaimana aku bertarung? Apapun, selama aku mengulur waktu, aku akan bisa bergegas ke kapak itu. Setelah aku mengeluarkannya, aku akan menang. Petik 2. Dia terbang sepanjang waktu. Tapi pria berpakaian compang camping itu bergerak lebih cepat, jarak antara keduanya menyusut dengan cepat. Mati. Pria berpakaian compang camping itu segera mengepalkan tinju. Pada saat itu, tinjunya telah berubah menjadi sinar keemasan kabur. Lengannya naik tajam, dan tinjunya melewati jarak di antara mereka hampir secara instan, tiba di depan Sui Ying. Begitu cepat Sui Ying tercengang. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan yang dapat menyelimuti dunia seperti kera berambut emas dari agama ibu leluhur, kecepatannya bahkan lebih cepat. Sui Ying menggenggam Scarlet Cloud Spear dengan kedua tangan, langsung memblokirnya. Hong Long Long gelombang. Sui Ying menggunakan tombaknya, dan gambar meteorit berputar yang luas tiba-tiba muncul. Tinju yang telah berubah menjadi serangan sinar emas terhadap meteorit ini. Saat berikutnya, meteorit itu hancur, Sui Ying pergi terbang dengan tombaknya di kejauhan, dengan kejam menyerang ke gunung besar dan terus melewatinya dengan "Shou". Dia hanya berhenti setelah membuat lubang besar. Pria yang compang camping itu memperlihatkan ekspresi terkejut, dia benar-benar bisa memblokir salah satu tinjuku? Di tepi Eden, pria tua berambut putih yang sedang santai menonton pertempuran mengangkat alisnya, bocah cilik yang telah datang kali ini cukup kuat selain kurang pegang ranah. Tampaknya ada beberapa peluang untuk bertahan hidup. Petik 2. Sui Ying yang telah dipukul ke kejauhan juga terkejut. Aku memiliki dua seni absolut, matahari bercahaya, dan tubuh misterius pemusnahan ekstrim. Kekuatan aku bahkan pada tingkat paragon. Salah satu dari 5 keterampilan rahasia yang aku buat sendiri yang didasarkan pada susunan miliar meteorit utama Lake Heart Island, Meteor Star, digunakan terutama untuk memblok serangannya. Meskipun begitu dan memiliki baju besi pelindung, semuanya tiba-tiba hancur berantakan olehnya. Sui Ying agak kecewa. Formasi susunan miliaran meteor adalah formasi pelindung dari Pulau Heart Lake. Itu khusus di bidang pertahanan. Ketika Sui Ying sedang berkultivasi di Laut Kabut Hitam, dia telah menghubungi anggota Legiun Penghancuran, mengobrol dengan mereka, dan meminta mereka untuk menyampaikan beberapa informasi tentang susunan formasi meteor. Pada saat itu, anggota yang kesepian dengan bersemangat mengatakan, kami dari Danau Heart Island telah mempelajari susunan formasi meteor berkali-kali. Kita semua telah memperoleh sesuatu darinya dan telah mencatat banyak dari arai itu. Ini hanyalah puncak gunung es dan tidak dapat dihitung sebagai susunan formasi meteor lengkap yang sebenarnya. Adapun rincian seluruh susunan formasi, mungkin hanya master yang memahaminya. Petik 2. Ini yang aku amati dan catat. Kakak Dongbo, ini yang aku rekam. Mereka semua antusias. Ketika Sui Ying berkultivasi tertutup, ia sering mendiskusikan Dao dengan mereka. Susunan formasi meteor telah menjadi dunia dan memiliki misteri dunia yang mendalam di dalamnya. Berawal dari misteri mendalam dunia, setelah memahami miliaran susunan meteor, ia akhirnya merangkul keterampilan rahasia pertahanan all-inclusive Meteor Star. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya, badan misterius penghancuran ekstrim serta teknik tombak pertahanannya, jika dia sekali lagi menghadapi Raja Penguasa Putih, dia seharusnya dapat menerima beberapa gerakan lagi. Real Rana orang ini sangat biasa, pada tahap keempat Dewa Dunia. Dia bahkan tidak sebanding dengan ayah mertuaku atau tetua Brother Huiming. Sui Ying berpikir, di bawah teknik tombak defensif aku, kekuatan tinjunya berkurang setidaknya 90%. Tapi per-10 yang tersisa ini secara tak terduga dapat menghancurkan teknik tombakku, dan bahkan menyebabkan darahku mendidih di bawah armorku. Petik 2. Kekuatan tertinggi, dan kecepatan tertinggi. Sui Ying menghela nafas dalam hati. Wilayah kekuasaannya rendah. Tetapi kekuatannya sangat ganas, dan kecepatannya sangat cepat. Dia tidak mati, pria berpakaian compang camping itu berubah menjadi aliran cahaya dengan marah ketika dia bergegas sekali lagi. Sui Ying terbang ke arah kapak sambil menangkis serangan pada saat yang sama. Hong hong hong. Kedua belah pihak terus bertukar gerakan.
Setiap kali Sue Ying diserang, dia akan terbang ke segala arah. Dia benar-benar ditekan dan diinjak-injak. Tetapi karena kekuatannya yang cukup besar dan keunggulan besar teknik tombaknya, dia masih bisa berkelahi dengan lawannya. Segera. Meskipun Sue Ying tampak seperti diinjak-injak, pada kenyataannya, dia bergerak lebih dekat ke kapak. Pria berpakaian compang camping itu tiba-tiba berhenti. Dia menatap Sue Ying dengan dingin. Sue Ying mengabaikannya. Meskipun lawannya berhenti bergerak, Sue Ying masih bergegas menuju kapak. Tidak ada banyak lawan yang bisa memaksaku untuk menggunakan teknik terlarangku. Kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Terima gerakanku. Pria berpakaian compang camping itu tiba-tiba mengeluarkan tanda di kedua tangannya. Banyak pola emas valet di tubuhnya tiba-tiba menyala, menyebabkan energi yang intens dan menakutkan melewati tubuhnya oleh polanya. Akhirnya, energi berkumpul menuju dua alisnya, bersama dengan alisnya ketika sejumlah besar cahaya terbentuk di tengah. Di tengah-tengah di antara alisnya, mata ketiga tiba-tiba muncul. Itu tampak sama dengan kedua matanya yang lain. Tapi ketika Sue Ying dipandangi oleh mata ini, dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Pada saat itu ia agak mengutuk dalam hati, ia masih memiliki keterampilan terlarang? Dengan seberapa rendah wilayahnya dibandingkan dengan wilayahku, bagaimana dia bisa sekuat ini? Di mana nenek moyang titik awal menemukan orang aneh ini? Petik 2. Menjadi waspada, Sue Ying tidak berani mengurangi kecepatan terbangnya. Sebaliknya, ia terbang dengan sekuat tenaga menuju tempat kapak itu berada. Pria berpakaian compang camping itu membuka mata ketiga. Gambar terbang Sue Ying tercermin samar-samar di mata itu. Berpisah. Pria berpakaian compang camping itu dengan dingin berkata. Sue Ying yang semula terbang dengan kecepatan tinggi tiba-tiba merasakan jantungnya menegang, tidak bagus. Dia memutar tubuhnya tiba-tiba. Sila gelombang. Kekosongan di sekitarnya hancur seperti sepotong kaca. Jurang gelap yang brutal muncul di kehampaan. Retak kosong ini menyapu melewati tubuh bengkok Sue Ying, memberinya perasaan mati. Eden-Eden ini telah dibangun oleh nenek moyang dan sangat stabil. Dia tidak melepaskan kekuatan yang begitu besar selama pertempuran sebelumnya yang kami miliki. Selain terganggu oleh kekuatan gerakan ini, Sue Ying juga terpana oleh betapa mendadaknya itu. Laki-laki berpakaian compang camping itu pada 5 juta kilometer jauhnya pada saat ini. Namun serangan itu telah turun tanpa peringatan. Hanya pada saat kekosongan itu akan segera robek, Sue Ying merasakannya. Namun dia baru saja memutar tubuhnya untuk menghindari kematian. Meskipun dia merasakan bahaya, Sue Ying tetap bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Keberuntunganmu tidak buruk untuk menghindari serangan itu. Pria berpakaian compang camping itu tertawa dingin. Dia kemudian menggunakan mata ketiganya untuk sekali lagi merenungkan Sue Ying yang jauh. Sila gelombang. Retakan panjang lain terbentuk secara instan. Celah kekosongan muncul di ujung hidung Sue Ying, memotong beberapa helai rambutnya. Namun, Sue Ying mampu menghindari serangan itu lagi. Pria berpakaian compang camping itu mengerutkan kening dari kejauhan. Mengizinkan Sue Ying melarikan diri dari serangannya 2 kali membuatnya merasa sedikit kesal. Dia melepaskan serangan itu untuk ketiga kalinya. Mata ketiga miliknya telah mencerminkan Sue Ying jauh di dalamnya. Sue Ying yang terbang dengan kecepatan tinggi telah merasakan perubahan dalam kekosongan. Dia kemudian menggunakan semua upayanya untuk menghindari serangan itu. Sila gelombang. Retakan hitam yang panjangnya lebih dari 5.000 km dan lebar sekitar 100 meter telah melengkung dengan distorsi. Sue Ying yang bergerak dengan kecepatan tinggi mungkin telah mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan ini. Tapi kali ini, celah itu melewati setengah dari tubuhnya. Gelombang, saat celah itu muncul oleh baju besi hitam, itu sejenak berhenti, memungkinkan Sue Ying memiliki kesempatan lain untuk menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, celah itu melanjutkan gerakannya. Lengan kirinya dan beberapa daging di pinggang kirinya menghilang. Menderita serangan ini, Sue Ying berguling beberapa kali di udara. Setelah itu, dia menstabilkan tubuhnya, dan sekali lagi melanjutkan dengan kecepatan tinggi menuju kapak yang jauh. Luka di pinggangnya cepat pulih, dan lengan kirinya juga tumbuh kembali.
Armor-armor badan misterius penghancuran ekstrim tidak dapat memblokir serangan ini. Warna wajah Sue Ying berubah. Dia tidak peduli lagi. Dia segera mengambil pisau terbang dengan tangan kanannya. Senjata dewa sejati Flying Knife adalah gerakan pembunuhan terkuatnya. Sue Ying yang awalnya cukup percaya diri dengan pembelaannya terpaksa menggunakan Flying Knife pada saat ini. Dia mengingat kata-kata oleh pria tua berambut putih, yang menyatakan bagaimana tubuh dewa dunia terkuat ini mampu mencerna senjata dewa sejati. Itu juga sebabnya Sue Ying tidak terburu-buru menggunakan senjata dewa sejati. Pergi. Sue Ying tidak peduli lagi. Pisau terbang dengan cepat menghilang. Itu terbang maju dalam dunia meraj. Huff, aku pikir kamu bisa menghindari seranganku lagi. Pria berpakaian compang camping itu sekali lagi menyerang serangan lain. Mata di antara alisnya Mulai mencerminkan citra Sue Ying, namun pada saat ini, pisau terbang turun dari dunia meraj, muncul tepat di depannya. Pria berpakaian compang camping itu sudah lama menemukan pisau terbang ini. Lagi pula, dia sudah memahami kekosongan itu, dan saat Sue Ying mengeluarkan pisau terbang itu, dia sudah menemukannya. Tapi dia terlalu percaya diri karena tubuhnya tirani, tidak ada yang bisa menyakitinya. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan pisau terbang itu. Hong. Sebuah langkah yang diaktifkan menggunakan semua kekuatan Sue Ying bersama dengan pembantaian Dao Floating Blood Knife's Edge. Pisau terbang segera muncul tepat di depan mata ketiga pria berpakaian compang camping itu. Bodoh. Mata ketiga laki-laki berpakaian compang camping itu segera ditutup. Ujung pisau dari pisau terbang menembus mata ketiga, dan pada saat itu, pisau terbang tiba-tiba berhenti bergerak dari kecepatan tinggi. Tapi tetap saja, ujung pisau terbang telah dengan kuat menembus 1 inci mata ketiga, hanya 1 inci sudah cukup untuk menghentikannya melanjutkan. Ada darah ungu mengalir ke bawah di posisi di mana mata ketiga berada, dan darah ungu ini berkilauan dengan cahaya keemasan. Ekspresi pria berpakaian compang camping itu berubah biadab di saat berikutnya. Weng. Pisau terbang mencoba yang terbaik untuk berjuang dan menarik, namun setelah menembus sedalam 1 inci, itu tampaknya terjebak di sana tanpa bergerak. Apa? Sue Ying memiliki kejutan besar di hatinya. Pisau terbang tidak dapat dikumpulkan kembali. Itu terjebak dengan kaku di mata ketiga pihak lain, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak bisa dipindahkan. Pria berpakaian compang camping itu mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan pisau terbang dari mata ketiganya. Dia kemudian membuka mulutnya dengan santai dan menelan pisau terbang ini dengan mulut. Adegan ini membuat Sue Ying merasa frustrasi dan cemas pada saat yang sama, dia menelannya. Itu juga alasan mengapa dia tidak mau menggunakan pisau terbang. Tetapi jika dia tidak menggunakan pisau, dia hanya akan terbunuh. Pada saat itu, semua hartanya akan ditinggalkan di sini juga. Meskipun dia merasa marah dan cemas, Sue Ying tetap terbang dengan kecepatan tinggi menuju kapak. Pihak lain sudah menelan pisau terbang, dan dia tidak bisa mengambilnya kembali. Jika itu masalahnya, ia harus mencabut kapak dengan sukses. Mata ketiga pria berpakaian compang camping itu terbuka sekali lagi, meskipun pupilnya mengalami cedera yang pulih dengan cepat. Sial, pria berpakaian compang camping itu menatap dingin ke Sue Ying. Jarak antara kedua pihak terlalu jauh, tidak ada cukup waktu baginya untuk mengandalkan kecepatan untuk perlahan mengejarnya. Dia hanya bisa mempercayakan harapannya pada langkah pembunuhannya. Sue Ying tetap terbang dengan kecepatan tinggi, jarak antara dia dan kapak semakin dekat. Meskipun dia telah kehilangan pisau terbang senjata dewa sejatinya, itu telah menghentikan serangan pihak lain sejenak, memaksanya untuk pulih. Waktu tambahan ini telah secara signifikan meningkatkan kemampuan bertahan hidup Sue Ying. Lagi pula, pihak lain bisa melepaskan 3 hingga 4 serangan lebih baik selama periode pemulihan ini. Cepat. Pria berpakaian compang camping itu merasa cemas juga. Cedera pada mata ketiganya adalah penyembuhan. Aku telah mencapai. Sue Ying mengertakkan gigi. Dia bergegas dengan semua kekuatannya menuju puncak gunung itu. Sila gelombang pada saat mata ketiga pulih sepenuhnya, pria berpakaian compang camping itu sekali lagi mulai menyerang serangannya. Cepat, lebih cepat, Sue Ying meremas tubuhnya hingga batasnya.
Dia bisa merasakan celah yang masuk dan harus menggeser tubuhnya. Hua gelombang celah kosong menyapu lutut Sui Ying, menyebabkan semua yang ada di bawahnya menghilang. Meski begitu, Sui Ying tetap terbang dengan kecepatan tinggi, mencapai puncak gunung itu akhirnya dan meraih kapak. Hong! Mengerahkan kekuatan, pada titik saat kapak berhenti bergerak, Sui Ying mulai berlutut di puncak gunung. Segala sesuatu di bawah lututnya dengan cepat tumbuh kembali. Sui Ying menggunakan semua kekuatannya untuk menarik kapak itu sebelum akhirnya dengan Hong itu keluar dari puncak gunung. Sui Ying yang kakinya baru saja pulih sepenuhnya, berdiri di puncak gunung sambil mengangkat kapak emas di satu tangan. Dia menatap laki-laki berpakaian jauh di kejauhan. Laki-laki berpakaian compang camping itu berdiri di sana dengan linglung. Dia lalu menghela nafas. Aku menang. Kembalikan aku pisau terbangku. Sui Ying berteriak. Kamu mengatakan ini? Laki-laki berpakaian compang camping meludah, menyebabkan cahaya terbang keluar dari mulutnya. Dia kemudian mengulurkan tangannya, menunjukkan pisau terbang yang terpilin di atasnya. Pisau terbang saat ini tertutup retakan. Sui Ying. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.